Menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat. Saya Ilham Dianta kembali hadir menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan seperti yang sudah saya informasikan tadi bahwa interval waktu dari jam 9 sampai 10 ya, kita masuk di program Talkshow bersama dengan sahabat-sahabat dari Dinas Kesehatan ya, Kabupaten Sidoarjo. Nah, kali ini kita nanti akan ngobrol bersama dengan sahabat-sahabat dari Puskesmas Kedung Solo Porong ya, tentang P3K pada kecelakaan. Nah, ini masih berkaitan dengan peringatan Hari Kecelakaan Lalu Lintas Dunia yang kita peringati setiap tanggal 15 November ya. Kadang-kadang kita ketika dihadapkan pada kondisi di mana misalnya kita berada di jalan kemudian melihat korban kecelakaan, tidak semua orang itu, orang Jawa itu bilangnya tatak ya, tatak menghadapi hal ini. Kadang-kadang ada yang langsung bergerak ya untuk menolong korban, ada yang masih ragu-ragu, kemudian ada yang masih ogah-ogahan dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita juga harus hati-hati karena ketika kita menolong korban itu nggak asal ya, itu ada prosedurnya, ada aturannya, kemudian ada langkah-langkahnya, step-step apa saja yang harus kita lakukan. Jangan sampai kalau misalnya kita niat menolong, tetapi justru malah memperparah kondisi korban, karena kita masih belum teredukasi dengan baik dengan apa yang akan kita perbuat begitu. Nah, saat ini kita akan mengupas tentang itu, bagaimana kita menerapkan P3K pada kasus-kasus kecelakaan ya, bersama dengan Dr. Dani Nugroho. Beliau ini aktif sebagai dokter umum di Puskesmas Kedung Solo. Juga ada Mbak Febriati Kusumaningsi SKM. Beliau ini aktif sebagai Promkes ya, juga di Puskesmas Kedung Solo. Baik, assalamualaikum, selamat pagi Dr. Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik ya. Di sebelahnya ini ada Mbak Febri ya. Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Febri. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sehat. Jangan insecure loh ya. Jangan gitu. Kelihatannya dari tadi insecure. Ini meminjam istilah anak-anak zaman sekarang gitu kan. Secure gitu. Oke, Dr. Dani ya. Saya ingin tahu sebenarnya seberapa penting atau kenapa sih kita itu harus melakukan P3K pada kasus-kasus kecelakaan semacam ini gitu. Ya, jadi begini Pak Ilham ya, sekarang itu kan semuanya sudah semakin maju, teknologi maju segala macam, termasuk juga dalam moda transportasi, kemudian juga infrastruktur jalan, dituntut kemajuan, dituntut manusianya itu harus siap. Ya, kalau kita bicara kecelakaan lalu lintas KLL itu kebanyakan ya statistiknya itu karena baik mental maupun emosinya tidak siap. Kita tidak bisa nyalakan teknologinya. Teknologi itu kan garis besarnya diciptakan untuk membantu manusia sebenarnya. Nah, sekarang manusianya siap apa tidak? Jadi maksudnya begini, kalau kita linkkan dengan seberapa penting, itu memang sangat penting. Ini loh teknologi transportasi kan gitu. Manusianya juga harus siap karena bagaimanapun manusianya ini yang mengendalikan, yang menunggangi. Nah, kenapa sih masih ada kasus KLL itu istilahnya, kecelakaan lalu lintas? Ya karena itu tadi, kebanyakan karena abai terhadap peraturan yang diciptakan, ya kan? Maupun abai terhadap diri sendiri. Kita baru saja dapat berita duka ya, artis itu. Itu kan mungkin karena kelelahan, rute sudah jauh, dan dia juga abai. Kita kan tahu kecepatannya berapa, itu misalnya begitu. Ya, jadi hal-hal seperti ini sebenarnya bisa kita hindari, kita cegah. Nah, inilah titik pentingnya, sekiranya di situ. Supaya apa sih? Tujuannya ya sama, kita tetap selamat, kehidupan kita inilah. Kita tidak bisa menghindari, makin maju makin tambah tahun kita tuh makin
jangkauan kita makin dituntut jauh untuk bekerja, untuk apa. Nah ini butuh moda transportasi. Pemerintah sudah menyiapkan infrastruktur jalannya sudah bagus. Ya toh, peraturan pastilah, pasti direvisi semakin baik. Manusianya ini tinggal manusianya. Iya. Saya juga melihat, mungkin ya saya sendiri juga gitu, mungkin lupa. Ada peraturan-peraturan, misalnya pengendara roda 2 itu harus bagaimana. Itu kan sudah, ya kita sudah tahu lah. Ada, masih saja ada kasus. Nah ini beresiko muncul KLL. Nah, kalau sudah KLL di jalan, kita itu kan tidak bisa memprediksi ataupun menyiapkan korbannya ini. Jadi mau tidak mau kalau sudah jadi korban di jalan, itu berarti masyarakat yang ada di situ, kalau itu di jalan umum ya, yang seharusnya membantu. Nah ini juga siap apa tidak masyarakat ini? Ya itu mungkin titik pentingnya. Iya. Jadi sebelum kita mengupas lagi, tadi Dokter Dani bilang bahwa teknologi itu diciptakan untuk membantu sebenarnya, ya. Betul. Tapi membantu dalam hal ini kan sebenarnya cenderung ke mempermudah sebenarnya, iya kan? Betul. Jika dibandingkan dulu dengan teknologi yang mungkin dulu nggak ada matic, sekarang ada matic, kayak gitu-gitu kan. Kemudian dulu itu jalannya ya begitu, sekarang sudah mulus dan sebagainya. Jadi kalau menurut Dokter Dani, ini sepertinya kasus-kasus kecelakaan KLL ya nyebutnya, itu lebih ke human error-nya berarti. Kebanyakan ya kan. Nah sekarang gini. Kita kembali ke tema. Jadi kalau human error itu kan berarti tinggal bagaimana upaya kita, ya kan, untuk bisa menghindari atau meminimalisir, gitu ya dokter ya. Mungkin dengan istirahat cukup lah, ya kayak gitu, ya kan. Tadi ngantuk kan berarti mungkin kurang istirahat, siapa tahu kayak gitu ya. Atau mungkin pengetahuan atau wawasan kita pada rambu-rambu lalu lintas agak diperbanyak lagi, ya kan. Kita taunya hanya dilarang parkir, dilarang stop gitu. Padahal banyak sekali harus kita ketahui gitu kan. Nah jadi ini memang juga harus kita sosialisasikan gitu kan. Dan yang lebih penting itu juga ini dokter, ketika kalau dokter tadi menyebut bahwa kalau misalnya ada kasus kecelakaan ya, itu kan biasanya masyarakat sekitar yang terdekat yang akan menolong pertama kali, ya kan. Ini akan tidak ada hasilnya kalau misalnya masyarakat itu menolong tapi hanya sekedar menolong, nggak ada edukasi wawasan. Nah program ini kita gelar ini kan untuk memberikan edukasi buat mereka gitu kan. Siapa tahu nanti kita atau dokter atau Mbak Febri ini dihadapkan pada situasi di mana Mbak Febri ini, aduh gimana ini? Saya harus menolong ini, misalnya, iya kan? Kita nggak tahu skenario Tuhan itu skenario Allah kita nggak tahu. Kita dihadapkan pada situasi seperti itu dan tentunya kita juga harus bisa gitu loh. Nah sebelum itu pertanyaan yang sering saya dapat itu adalah begini dokter. Kalau kita mendapat kasus KLL, itu lebih baik yang pertama kali kita menolong atau menghubungi bantuan. Jadi begini. Ini pedoman yang selalu kami pakai dari Kemenkes ya. Ini bisa di-anus nggak ya? Ya gini. Jadi ini di Zoom ya? Iya, bisa nggak? Ya jadi ini ya. Yang satu, nah ini prinsip saat melihat KLL ya. Kalau dari Kemenkes ini, yang pertama justru call 119. Oh, justru menghubungi bantuan. Bukan menolong korban. Jangan menolong dulu. Karena seperti Mas Hilman tadi bilang, jangan-jangan karena nggak bisa, maunya nolong, malah memperparah. Itu sering juga terjadi. Iya. Patah tulang tambah tulangnya patah semua. Garu-garuan, nah gitu. Takutnya gitu. Karena kita maklum lah, masyarakat itu kan nggak semua teredukasi baik tentang ini. Yang terbaik adalah ini sesuai Kemenkes, hubungi 119. Nanti di situ akan direspon, bisa diutarakan ini terjadi kecelakaan ini begini-gini, ini lawan ini atau kecelakaan tunggal di daerah ini. 119 itu 119 juga melayani, maksudnya di tol, di jalan raya manapun, 119 dimanapun. Ya, dokter, ya? Misalnya di tol pun kita pas papasan gitu, kita call pakai ponsel bisa. Kemudian kalau ini maksudnya kan di jalan umum bukan di tol ya. Kita pas melihat gitu, terus motor misalnya jatuh. Setelah hubungi 119, kita dulu harus kita amankan yang mau nolong malahan. Ini langkahnya. Kenapa sih? Supaya nanti tidak menjadi circle makin parah gitu loh. Jadi kita dulu safe dulu.
misalnya saya mau nolong nih, saya melihat, oh ini kecelakaan, saya mau nolong, saya ini safe apa enggak, aman apa enggak untuk bisa menolong. Kalau saya sudah merasa saya safe, baru langkah ketiga, mengamankan lingkungan. Ini masih belum pegang korban loh. Iya. Lingkungannya dulu harus secure dulu. Maksudnya kalau ada lalu lalang kendaraan, betul, kita agak jauhkan betul. lah kayak gitu. Misalnya di jalan gitu, misalnya jalan ini, misalnya jalan pahlawan, das gitu jatuh. Harus ada nyetop misalnya di sana. Nah, kemudian kasih apa-apa, ini ada kecelakaan gitu. Nah, setelah itu yang terakhir baru amankan korban. Ini prinsipnya, Pak. Iya. Ini baku. Kemenkes pun juga ambil dari dunia. Dari WHO juga. Jadi pertama call 119. Kemudian amankan diri, kemudian amankan lingkungan, baru korban. Nah, ini kalau jadi korban. Ini hal-hal yang harus kita ketahui saat kita melihat kasus kecelakaan ya di jalan. Oke, baik. Itu mungkin kalau melibatkan yang macam-macam itu mungkin kasusnya besar ya Pak ya, atau dokter ya, kecelakaan gede. Tapi kalau kecelakaan ringan-ringan mungkin dia cukup step nomor berapa yang betul. ya. Betul. Baik. Nah, apabila ini yang juga penting nih ya, apabila kita tadi yang mengandung pertanyaan itu adalah yang nomor 4 ya, menolong korban, ya kan? Kalau mengamankan is oke lah, gampang gitu ya. 119 juga gampang, kecuali baterainya habis, gitu. Gak bisa call. Jadi yang jadi pertanyaan itu yang nomor 4 sebenarnya, bagaimana kita menolong korban. Nah, ini bagaimana dokter kalau misalnya kita memang mau nggak mau harus nih, kita harus gimana ini caranya? Nah, kayak itu kasus kecelakaan beda-beda ya kan? Mungkin ada yang berdarah, ada yang kayak patah-patah, ya kan? Atau mungkin ada yang bisa berjalan tapi mungkin merangkak-merangkak aja. Saya takut loh itu sebenarnya. Saya nggak bisa sebenarnya. Kalau saya itu kurang tatak ya menolong. Jadi takutnya itu malah tambah parah kayak gitu. Nah, ini bagaimana dokter caranya? Kita kembali lagi ke step tadi, ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau bicara topik keempat, bagaimana caranya saya menolong, kita tuh harus kembali lagi ke nomor 2 dulu. Amankan diri itu artinya begini. Di samping tadi saya jelaskan juga, saya harus mengakses diri saya, menilai diri saya. Saya nolong itu bisa enggak? Kita memang kan istilahnya kalau dalam Islam kan sunnah, tapi agak kewajib, ke fardu gitu ya, tolong. Tapi kalau kita mengakses diri kita, menilai, oh saya nggak bisa, jangan diteruskan. Kenapa Mas? Ya nanti tambah parah dong. Dengan kata lain, kalau misalnya kita memang nggak yakin, nggak terlalu expert di bidang ini, mending jangan deh kayak gitu ya. Mundur. Kalau hanya ada saya aja misalnya, tapi saya mengakses diri saya nggak mungkin, ya tetap diamkan aja. Pokoknya lingkungan aman. Kan saya sudah call 119. Iya. Itu 119 itu nanti akan responnya cepat. Insya Allah begitu. Iya. Bahkan di kepulauan pun pakai heli ada. Baik. Nah begitu. Sekarang kalau telepon 119 itu apakah kita telepon gitu aja? Kemudian apakah memang kita harus menyebutkan ini butuh ambulans Pak, misalnya kayak gini atau begitu, atau gimana? Kalau misalnya memang ada korban misalnya lebih dari satu kayak gitu. Ya. Nanti dalam telepon itu pihak operator ini akan memandu. Sehingga dia mengarahkan, dengan Bapak siapa, Ibu siapa, yang pelapor ini, saya ini lokasi di mana, itu bagaimana kondisinya, apa tabraknya, apa roda 2 atau roda 4, nanti kita disuruh menjelaskan. Nanti operator menyimpulkan. Setelah selesai, baik, akan kami kirim misalnya ambulans ini. Nah sudah nanti gitu. Begitu. Tapi sebentar, kalau misalnya misal ini ya, ini kemungkinan terburuk deh, calling nggak bisa nyambung. Nah bisa aja kan, entah 119-nya masih sibuk atau masalah ponsel kita atau bagaimana, berarti kan kita yang turun. Mau nggak mau ya dokter ya. Iya, itu bagaimana, itu sudah step yang paling akhir, kemungkinan terburuk. Itu bagaimana caranya? Ya itu tadi, nomor 2 aman, lihat diri sendiri dulu. Mampu, kalau kita mampu kita lakukan,
Apa yang dilakukan? Pertama survei namanya Mas, dilihat korbannya dilihat, dia problemnya apa, ada perdarahan atau tidak, kelihatan patah tulang atau tidak. Tapi jauh daripada itu kalau di ilmu kedokteran emergency itu ada 2, survei primer, survei sekunder. Survei primer itu ada 3, A, B, C bahasa Inggris. A itu RW itu jalan nafas Pak. Kita harus lihat jalan nafasnya itu tersumbat atau tidak. Loh, masalahnya kenapa sih dunia itu kok RW dulu? Kenapa? Loh, karena RW ini hitungan detik nanti bisa korban itu misalnya masih hidup bisa meninggal. Tujuan kita karena kan mungkin supaya kita kelamaan nolong ya. Iya, karena kan tujuannya apa, menolong supaya tidak meninggal gitu. RW dulu. Nafas, jalan nafas ada kuat, bisa nafas. Baru breathing itu bernafas. Nafasnya kualitas bagus enggak? Baru C, circulation itu darah. Ini sebenarnya harus dilatih. Ada pelatihan ini untuk medis, ada untuk awam, ada sebenarnya. Tapi ya masih banyak yang belum tahu ya. Jadi ini survei primer dulu ini aja dipegang. Jadi kita datang, kita harus bisa mensurvei. Tapi ya itu tadi loh Mas, jenengan bilang tatak enggak itu loh. Iya. Repotnya kan di situ. Kalau banyak orang boleh, wah aku gak tatak sampai Anda aja. Oke. Kalau sendiri malam hari. Nah ini repotnya di sini. Padahal itu hitungan detik kan. Ini. Baik. Nah ini kan ini sebagai wawasan kita ya, termasuk apa yang disampaikan oleh dokter. Tentunya yang ingin kita dengar itu adalah bagaimana upaya kita kalau misalnya kita sudah tatak nih ya, ngelihat darah udah nggak takut, terus kita punya kepercayaan diri untuk menolong. Nah mungkin bisa dijelaskan dokter, kira-kira kalau kita melihat ada korban yang kayak mengalami pendarahan, kemudian patah tulang atau posisi yang misalnya sudah terlempar kayak gitu ya dari mobil dan sebagainya, mungkin bisa jelaskan satu-satu nih penanganannya seperti apa gitu. Penanganan ini kita sedang lewati ya. Saya mau nolong itu ya jelas. Saya tatak ya. Berarti saya harus masuk nomor 4, amankan korban. Tetap kembali lagi survei primer A, B, C. Diulang-ulang juta-juta kali pun ini Mas, tetap ini. RW kita itu misal korban di sini nih. Sambil kita nilai orang ini bernapas nggak? RW kan berarti masih bernapas. Kalau sebelum pandemi, protapnya kita mendekatkan telinga kita ada ke pipi korban. Ada hembusan ya, terasa dan lain-lain. Tapi karena pandemi agak susah, kita deketin jangan-jangan dia positif COVID kan susah juga. Iya gitu ya. Kalau di era pandemi COVID ini pakai tangan juga bisa. Mana yang sensitif lah tuh kita deketin. Nah, atau ya kalau pas bawa, kalau ibu-ibu misalnya bawa cermin kan bisa kelihatan. Itu trik-trik aja. Untuk menilai dia RW-nya bebas. RW bebas itu berarti narik napas, keluar napas lancar. Iya. Kalau kita juga nggak sensitif, bisa cermin kan bisa ada embun nanti gitu. Tapi biasanya ya enggak bawa cermin, ya bagian tubuh kita aja lah yang itu RW. Habis itu breathingnya, napasnya itu cukup enggak? Nah ini juga harus dilatih nih penolong ini. Misal napas enggak cukup itu ya dia tersengal-sengal, itu enggak cukup berarti. Konsekuensinya apa? Ini harus segera dilarikan ke IGD. Hanya itu aja. Jadi kalau kita mau emergency di jalan kecelakaan, itu hanya patokan kita detiknya aja, waktunya harus cepat. Semboyannya di dunia itu, seluruh dunia itu adalah menyelamatkan nyawa itu adalah hanya melihat menyelamatkan detiknya. Detik demi detik harus diselamatkan, artinya harus cepat. Cepat tapi harus benar. Yaitu tadi jalan nafas ya sudah jelas. Breathingnya, nafasnya itu berkualitas, adekuat enggak? Adekuat itu cukup ya. Kalau misalnya enggak cukup ya otomatis terus arahnya itu algoritmanya harus ke IGD. Kalau cukup ya sudah kita pertahankan di situ, artinya kita fiksasi, kita pertahankan supaya tidak berubah melorot jadi jelek gitu. Baru sirkulasi. Nah ini tadi Mas Ilham yang menanyakan ada perdarahan atau tidak di sirkulasi ini. Gitu. Kalau misalnya lebih enak, artinya gini, lebih enak itu kita jadi langsung tahu kalau ada perdarahan keluar.
Ya, misalnya kalau sudah kelihatan nih keluar gitu. Kan? Dari lubang telinga kah, lubang hidung kah, dari mulut kah, patah tulang terbuka artinya tulangnya mencongol keluar, merobek ini, kelihatan darahnya langsung belambang istilahnya. Itu kan kita bisa memprediksi dia tuh cepat sekali dalam hitungan detik mengalami kekurangan darah. Ya, ya ini lagi kembali ke tatak apa tidak? Karena langkah yang harus kita lakukan harus kita tatak betul. Nun sewu, kalau orang takut darah ya tidak bisa nolong. Iya, betul. Iya. Jadi kalau ada perdarahan misalnya di anggota gerak di tangan, ini patah di sini, terbuka perdarahan, harus kita fiksasi di ujungnya supaya apa? Tidak terlalu banyak darah, diikat ya kayak orang dulu P3K itu anak-anak pelajaran itu loh. Diikat dengan apa? Punya sapu tangan ya sapu tangan apa? Tapi jangan terlalu banyak gerak. Karena patah tulang kan, takutnya nanti tambah posisinya tambah tidak karu-karuan. Di tungkai juga begitu sama. Prinsipnya itu. Prinsipnya kalau sudah masalah C, sirkulasi itu kalau ada bleeding, perdarahan aktif keluar itu harus sedapat mungkin di stop. Hanya itu. Baik. Sebelum ke Mbak Febri ya, satu lagi ke Dokter Dani. Sabar ya Mbak. Udah nggak sabar mau jawab. Kalau Mbak Febri mau menambah juga nggak apa-apa ya. Tapi nanti berhubungan dengan promkes pertanyaan saya ya. Nah ini berhubungan dengan teknis. Gini dokter, saya ingin tahu juga nih ya untuk memastikan bahwa korban ini memang misalnya meninggal atau enggak. Itu kan kalau saya dulu itu lihat orang itu ada yang pegang lehernya kayak gitu-gitu ya kan, atau nadinya kayak gitu-gitu. Itu masih efektif atau enggak sih? Masih. Atau sekarang punya ada cara-cara lain gitu? Masih dipakai. Disinergiskan dengan kembali lagi survei primer tadi. Saya maaf lupa menjelaskan. Jadi kita juga wajib mensurvei kesadarannya. Ya toh. Kalau misalnya mohon maaf sudden death, jadi begitu dua brak langsung meninggal kan bisa. Ya ngapain ya sudah, itu kan sudah diangkut ke. Nah ini caranya harus ditentukan dulu. Yang panjang lebar kita bicarakan tadi kan jika korban masih hidup. Nah, bagaimana kalau korban itu meninggal, gitu kan? Untuk mengetahui meninggal atau enggaknya. Nah, langkah awal kan harus kita pastikan dia masih hidup atau meninggal. Itu dalam dunia kedokteran emergensi namanya triase. Kita pilah. Triase itu dipilah. Ini sudah meninggal, ini masih hidup. Hidup kritis, hidup dalam middle atau ringan. Ya, itu ada kodenya. Kalau ada labelnya. Kalau triase kalau sudah meninggal itu hitam labelnya. Kalau gawat merah. Kalau gawat jantung, mau jantung berhenti itu biru, code blue kan gitu. Nah, kita harus pilah. Jadi pada waktu kita, pastikan, iya saya harus nolong gitu ya. Saya harus mendekati korban. Itu sambil survei primer ABC juga paralel harus kita bisa memastikan dia masih hidup atau sudah meninggal. Caranya, ya survei primer yang A tadi, RW. Nah kalau sudah tidak ada RW kan ya sudah meninggal, Mas. Baik, kalau kita sebagai masyarakat umum nih, yang biasanya digunakan oleh masyarakat umum, misalnya kita memposisikan bukan tenaga medis ya. Nah, itu apa yang biasanya paling gampang, dokter? Paling gampang gini aja, korban, kita putuskan kita nolong, kita mendekati korban, kita lihat, dia napas enggak? Maaf tadi saya kurang, napas itu, tidak napas, itu kemungkinan dua. Meninggal atau tersumbat jalan nafasnya. Iya kan? Berarti masih hidup dong? Iya. Tidak nafas bisa jadi masih hidup hanya tersumbat. Iya kan? Itu sambil kita tadi Mas Ilham bilang, kalau orang-orang dulu itu raba sini. Ini raba apa sih? Leher itu kan? Ini nadi karotis namanya. Nadi besar yang ke kepala. Ini pasti teraba denyutnya. Ini butuh latihan di depan gini. Kita raba biasanya 2 jari. Ini. Ada denyutnya berarti masih hidup ya dok? Masih hidup. Tidak jarang juga dia tidak nafas. Ini masih denyut. Berarti sumbatan nafas kan? Nah, itu. Oke, kalau sumbatan nafas solusinya gimana nih? Ada manuvernya nanti di halaman belakang. Nanti harus posisi kepala gini. Apa namanya head tilt namanya, ini jaw thrust gini. Supaya apa? Sumbat itu biasanya kalau orang tidak sedang makan, ya di jalan kan nggak mungkin makan.
pangkal lidah itu jatuh. Kalau orang ngorok itu loh Mas, pangkal lidah jatuh, tapi tidak gerak, langsung pelek jatuh, nggak bisa napas dia. Atau ada trauma di sini. Oke, baik. Dokter Gitu. Dani, kalau misalnya pada kasus tertentu, apakah kita sebagai penolong mungkin boleh nggak kalau misalnya kita itu mengangkat korban dalam kasus tertentu, misalnya nih, kita kan maunya menolong nih, kadang-kadang kita nggak terlalu berpikir jauh ya, apakah memang nanti akan bertambah ini atau apa kayak gitu, tapi kita mau amankan nih, misalnya di tempat yang agak teduh misalnya, atau yang bagaimana kayak gitu-gitu, nggak apa-apa ya, atau gimana? Nggak apa-apa. Jadi kita boleh menggeser posisi korban atas indikasi tertentu, atas syarat tertentu. Ini harus tak geser karena mungkin insecure di jalan. Ada caranya tapi. Nanti di belakangnya ada gambarnya malah. Oke, baik. Iya. Oke, nunggu giliran berarti. Oh, sip. Sekarang gilirannya Mbak Febri. Mbak Febri gini, gini, kecelakaan itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ini banyak faktor ya kan. Tadi kalau dokter bilang bahwa sebagian besar, mayoritas itu karena faktor human error. Nah, mungkin ada saran apa sih yang bisa kita sebagai apa ya, semacam treatment kita gitu sebagai manusia agar kita pasti meminimalisir dong atau mencegah lah itu gitu kan. Nah, mungkin secara apa ya, mungkin yang harus kita perhatikan itu apa dulu gitu, mungkin dari makanan atau mungkin dari gaya hidup atau mungkin dari apa pola-pola selama ini yang kita lakukan mungkin kurang apa sehingga itu menjadi salah satu faktor terjadinya kecelakaan. Gimana ini, Mbak? Kalau menurut saya itu tentang lifestyle-nya kita, kebiasaannya kita sendiri dulu. Kan kebanyakan orang, alah helm aja lah dulu, pakai helm. Alah cedok kok gak usah wes helm, kan kita juga nggak tahu kecelakaan itu di mana aja kan, kapan aja, tiap detik katanya dokter Dani tadi. Terus seenggaknya itu pokoknya intinya dimulai dari kita dulu. Ada nyanyian yang kepala, pundak, lutut, kaki. Itu kan bisa aja kepala kita pakai helm, terus pundak kita pakai seatbelt seenggaknya, terus kakinya ya relax kaki biar nggak capek gitu kalau perjalanan jauh. Seenggaknya dimulai dari kita sendiri. Kalau bukan kita siapa lagi gitu. Kita mawas diri aja dulu. Oke, kemudian yang mungkin ada hal lain yang harus kita perhatikan, apalagi nih? Kalau ini kan berkaitan dengan habit ya, kebiasaan kita. Mungkin ada hal lain apa nih kira-kira? Apa ya? Ya pentingnya itu dulu dari kita sendiri aja dulu, mawas diri aja dulu gitu. Kalau makanan ya kalau makanan ya bisa sih awalnya, kalau kebanyakan makan kan ngantuk di jalan gitu kan, sama aja tapi tetap ke mawas diri kita dulu gitu. Jadi ya cenderung ke habitnya ya sebenarnya. Kalau makanan mungkin faktor yang kesekian gitu ya. Iya kan. Jadi yang penting ini habitsnya dulu, bagaimana kebiasaan kita ya kan. Kalau kita misalnya kalau soal makanan nih, kita mengkonsumsi makanan-makanan yang memang gini loh. Kadang-kadang kalau kita jadi driver itu kan kalau mungkin udah terbiasa mungkin udah nggak masalah ya, karena mereka pasti punya cara atau treatment sendiri, misalnya nih minum kopi yang banyak kayak gitu-gitu ya kan, atau apa gitu. Tapi kalau misalnya yang memang baru-baru itu kadang-kadang kan masih adaptasi ya, agak susah untuk mengatur jam dan sebagainya, jam tidur kayak gitu kan memang harus dipersiapkan dari awal, apalagi perjalanan jauh gitu kan. Oke. Baik. Nah, kalau selama ini di Puskesmas Kedung Solo gimana, Mbak, untuk memberikan edukasi gitu? Apakah pernah nggak memberikan edukasi dalam hal P3K ini pada masyarakat gitu? P3K ya diingatkan aja gitu, kalau misalnya ketemu helmnya di mana Pak, ininya gimana gitu. Kayak sama halnya sekarang COVID itu kan mengingatkan pakai masker atau apa, kan melindungi diri sendiri gitu. Sih sebenarnya. Mungkin gitu. selama ini di sana ada nggak kasus kecelakaan yang dibawa ke puskesmas di sana, kemudian dari situ kan kita bisa ambil cerita, oh kenapa nih, nah kayak gitu-gitu. Itu ada ya? Tapi sebenarnya saya tidak seberapa terlibat kayak gitu. Kan itu langsung dibawa ke UGD langsung ya. Gitu. Jadi mungkin ya gitu, saya nambahkan boleh ya. Jadi silakan dokter. Kalau Mas Ilham tanya di puskesmas ada nggak kasus? Ada. Kebetulan waktu itu saya tidak
waktu shift di IGD, tapi saya menolong karena pagi. Itu kasusnya ibu dan anak perempuan naik sepeda goes ngantar barang di depan puskesmas itu malahan. Ditabrak motor dari selatan. Ibu-ibu juga kencang larinya. Jatuh gitu. Ya udah kita bawa masuk ke IGD. Ini kasus ya, ini kan IGD kita tangani dengan baik. Dan alhamdulillah ya enggak apa-apa, hanya luka-luka aja di kulit. Terus mengenai penyuluhan ada, kita kan di ruang tunggu kan selalu kita PKRS ya. Kita selalu sampaikan penyuluhan topik apa-apa termasuk juga P3K ini juga pernah, tapi frekuensinya mungkin masih perlu ditambah, Mas. Ya, kegiatan menyuluh tentang topik P3K ini, tapi sudah pernah. Oke. Baik, Dokter Dhani, nanti kita akan lanjutkan kembali ya obrolan kita. Ini masih cukup banyak loh yang belum kita singgung ya. Misalnya kita bagaimana perlakuan pada korban yang masih hidup atau sudah meninggal itu kayak apa ya. Kemudian bagaimana cara memindahkan, apakah hanya diangkat begitu saja. Nah ini kan ada rumusnya seperti apa, masih banyak. Jadi sahabat tetap bersama kami, segera kami hadir setelah beberapa spot berikut ini. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Ya, sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah dan punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh dan mencegah sakit MA. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. CHEERS, 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 air minum yang terbaik, Cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cuma Cheers. Air minum dengan pH tinggi. Cuma Cheers. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Sahabat, khusus warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan bermotor. Sesuai keputusan Gubernur Jatim 2021 nomor 188/151 KPTS sekian-sekian tentang pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur, yakni diberlakukan pemutihan bebas denda PKB, BBNKB, dan bebas BBN kedua dan lain-lain. Juga insentif pajak 20% untuk kendaraan roda 2 dan 3, serta 10% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Selain itu, manfaatkan juga dan menangkan hadiahnya senilai 30 juta rupiah berupa tabungan umroh tahap kedua untuk 15 pemenang mulai 9 September sampai 9 Desember 2021.
Sahabat, pemutihan dan insentif pajak daerah ini bisa dibayar melalui e-Samsat, Link Aja, GoPay, Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Tokopedia, Gria Bayar BTN, dan Pos Indonesia. Info lebih lanjut hubungi kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, kita kembali bersama dengan Dr. Denny dan juga Mbak Febri ya, sahabat-sahabat dari Puskesmas Kedung Solo. Di kesempatan pagi hari ini kita bicara tentang P3K ya, pada kecelakaan lalu lintas gitu. Bukan di pabrik-pabrik ya, beda. Kita fokus di lalu lintas ya, Dok ya. Iya, betul. Dan tadi saya mohon maaf ya kalau misalnya Anda membayangkan, punya imajinasi misalnya darah bercecer-cecer, tulang-tulang keluar dari kulit ya. Iya. Jadi itu karena kita yang kita bicarakan ini soal kecelakaan, jadi mungkin bisa jadi lebih mengerikan daripada apa yang kita bicarakan gitu ya. Baik, dokter, sebelum kita ke penanya ya, ini mungkin bisa dijelaskan satu-satu nih ya, gimana kita cara memindahkan korban, kemudian apabila mungkin terjadi pendarahan ya, kemudian apa banyak lah ini ya. Monggo silakan. Ya, jadi saya ulang lagi aja. Kalau gini aja, paling gampang lah untuk masyarakat ya. Tiba-tiba ini kita pas jalan di trotoar, tiba-tiba das di jalan ada kecelakaan, entah tunggal entah ganda, das jatuh, das ada korban, biasanya roda 2 biasanya. Nah, kalau memang kita diwajibkan nolong, ini langkahnya gitu ya. Satu, pastikan dulu kita sanggup, gitu ya. Tatak dan lain-lain itu. Iya. Ya tatak ya, kita menguasai caranya. Oke. Kemudian kita hampiri korban, ya. Kita triase tadi, kita pilah. Dia masih hidup atau sudah meninggal, itu kan mas penting. Caranya, survei primer ARW, ada nafas tidak. Sekali lagi saya minta maaf tadi kurang ya setelah saya lihat ini. Pada waktu kita menilai ada hembusan nafas keluar dari lubang hidung, kan kita mendekatkan telinga kita, ini kalau tidak pandemi ya, telinga kita di hidung korban. Berarti kan kita lihat ke bawah begini, sambil lihat dada. Itu juga cara mudah untuk memastikan dia tuh sumbatan tapi masih hidup, atau memang tidak bernapas karena meninggal. Gitu. Tidak terasa hembusan nafas, dada tidak bergerak, ya sudah meninggal. Lebih bagus lagi nadi karotis diraba, ya, kemudian nadi sini, ya, ini gampang sekali, ini terasa kok. Kalau masih tidak yakin ya sini diraba, asalkan sini tidak ada trauma. Kalau kita tahu ini habis terbentur jangan dipegang kalau bisa, takutnya ada patah nanti kita pegang tambah melesek lagi. Ya oke gitu. Kalau kita pastikan, oh masih hidup dia, survei nafasnya B tadi. Oke. Dia masih sadar, dia bernafas, B-nya nafasnya cukup. Oke. Kalau tidak cukup, yang paling mudah, kita nggak mungkin lah bawa tabung oksigen apa kan, nggak mungkin. Artinya sebenarnya yang standar itu kalau nafasnya kurang kita kasih oksigen gitu, sebelum ambulan datang.
Kalau tidak mungkin, yang paling mudah tapi cukup membantu adalah melonggarkan pakaian. Ya, melonggarkan pakaian. Ikat pinggang kita longgarkan, ini barangkali jaket. Sambil kita buka, kita mensurvei dada. Ya, gitu. Gitu. Sambil sesekali kita melakukan calling ini. Ini di gambar ini ada. Sadar atau tidak sambil dipanggil Pak, Bu, gitu. Pak, Bu. Kalau diam aja, kalau diam aja bisa rangsang nyeri. Cobi. Pak, Bu, gitu. Kalau tetap tidak sadar ya oke lah. Ini ada respon nyeri, tidak ada respon, oke. Kemudian kita lanjut berikutnya, ini juga ada. Nah, ini tadi saya bilang longgarkan, ya kan? Iya. Oke, ini untuk mempermudah untuk bernapas sebenarnya ya dokter. Iya. Kemudian sirkulasi C, darah, aliran darah cukup tidak, ada perdarahan tidak. Kalau ada perdarahan, kita lihat ini masih di posisi settingnya korban masih di tempat Pak ya. Tetap harus dipastikan aman. Oke, ada darah di mana? Darah di mana? Di tangan ada luka apa? Kalau ada patah tulang terbuka, kita hindari ekspos dengan udara luar yang mungkin kotor. Kita kalau bawa sapu tangan ya ditutup sapu tangan. Hanya itu aja. Kalau darahnya mengalir deras, mengalir deras, kita lakukan tourniquet namanya, diikat di ujungnya proksimalnya luka atau ditungkai. Ini apa? Kita bawa ikat pinggang, bawa apa kain kita ikat. Nah, masalahnya sambil kita melakukan itu juga harus mensurvei. Makanya idealnya harus tidak boleh satu orang yang nolong, 2 atau 3. Yang lain itu bantu lihat lingkungannya tadi, amankan lingkungannya. Memang tadi. Karena saya kira memang kalau 2 orang atau lebih lah dari 2 orang itu memang lebih baik begitu, lebih baik, dokter ya. Iya. Takutnya hanya kita saja. Iya. Di samping tatak ya itu tadi. Kalau kita nilai, lingkungannya ini nggak aman, ada lalu lalang apa gitu, ya kita boleh pindahkan. Tapi syarat utamanya adalah aman untuk dipindahkan. Sering kita jumpai dia ada jejas atau injury yang berbahaya ya, saya urut dari atas ya, cedera kepala. Apalagi masih pakai helm sulit dibuka, helm apa? Teropong ya. Ini juga ada triknya tersendiri untuk membuka. Ini harus kita amankan dulu, kita buka dulu kalau perlu. Ya, biar leluasa untuk bernafas gitu ya. Bahayanya kalau ada cedera kepala, cedera leher ini juga Pak. Ini patah tulang leher ini bahaya, bisa meninggal. Ini ada manuvernya, ada caranya. Difiksasi kalau bisa pakai kedua tangan. Kalau kepala di sini, pundak di sini, tangan masuk menjepit kepala, kedua telapak tangan kita pegang pundak korban. Selap sudah. Baik. Nah ini kan satu orang masih kan butuh lagi gitu loh mestinya. Iya. Oke, intinya pertolongan ini mungkin bisa lebih jelasnya ini memang harus kita kasih jeda khusus atau khusus karena mungkin panjang ya dokter ya. Tapi sebenarnya gini, saya ingin tahu juga nih, sekarang ini kalau ada kecelakaan itu tidak menolong tapi merekam video, iya kan? Nah, kira-kira hal-hal apa saja nih sebenarnya yang harus kita hindari atau nggak etis lah kalau misalnya ada kecelakaan itu harus kita lakukan, apa ini dok? Iya mas, merekam itu sangat dilarang, coret sudah. Iya kan? Saya ini setiap kali ada itu, terutama yang orang terkenal kayak kemarin itu, udah masuk semua video. Padahal tempat sudah disteril, siapa yang ngambil video? Itu kan tidak boleh. Maksud saya terlepas dari itu siapapun tidak boleh deh. Jangankan video, foto saja tidak boleh sebenarnya. Jadi selain dilarang merekam video, foto. Dilarang apa lagi dokter kira-kira? Apalagi ya yang mendokumentasikan itu dari masyarakat itu. Apalagi ya itu. Tapi yang fokus adalah video dan foto mas. Itu tidak boleh, itu ada undang-undangnya loh. Nah, ini juga masih berkaitan dengan itu, terkait dengan ini, barang-barang yang dibawa korban. Nah, ini semua. Kalau misalnya kayak gini, prosedur penyelamatannya seperti apa? Ini, sebentar. Ini sebenarnya banyak sekali, tapi sifatnya teknis ya. Tapi untuk yang itu tadi, itu ada pengamanan korban, harta benda korban ada. Jadi begini. Kalau kita kebetulan di range itu, di ring itu, kemudian kita menjumpai
ada harta korban, dompet, ponsel, arloji dan lain-lain, itu harus diamankan. Ini, nah ini dia. Sudah diatur oleh Kemenkes. Nah, ini tempat kejadian, merekam tidak boleh. Iya, jangan mengambil gambar atau memvideokan serta memviralkan. Apalagi itu ya. Ini juga penting. Ngambil gambar, ngambil video, viralkan tidak boleh. Kemudian yang ketiga, jangan mengambil barang milik korban. Ini dompet gambarnya, ponsel dan lain-lain. Tidak boleh, Mas. Terus juga yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, jangan menghalangi akses bantuan. Saking kita itu ingin tahu, mau berkerumun, ambulannya nggak bisa masuk. Empat ini, ya ini sudah dijelaskan. Oke, ya, baik. Ya, dokter, ini ada 2 pertanyaan ya. Silakan. Nanti bisa langsung direspon. Iya. Yang pertama dari Pak Randy ada di Candi. Bagaimana perlakuan dalam hal menolong korban jika jumlahnya banyak? Kemudian yang kedua, ini dari Ibu Citra yang ada di Waru. Saat kita menolong atau posisi menunggu petugas kepolisian atau tenaga kesehatan, kita sebaiknya menunggu saja atau langsung menolong korban. Nah, ini misalnya di saat kita sudah telepon, mungkin sudah menghubungi dan menunggu mereka itu datang ke lokasi. Nah, ini kita ini diem saja menunggu mereka datang atau langsung menolong korban gitu yang ditanyakan Ibu Citra gitu ya. Langsung dijawab? Iya, silakan dokter. Baik. Saya akan merespon ini. Yang pertama tadi jumlahnya banyak. Nah, itu gimana caranya? Randy di Candi ya. Tadi Bapak Randy menanyakan bagaimana cara menolong korban jumlahnya banyak. Nah, ini. Saya dulu pernah dinas di daerah sana, Prambon. Kita tahu di sana banyak sawah tebu. Itu waktunya panen. Truk tebu itu diisi ibu-ibu saja. Oh, buruh itu, tebang. Itu saya membayangkan film dokumenter apa yang Tilik itu ya, pernah lihat? Oh ya, yang sangat viral sekali dengan video kayak gitu kan maksudnya. Seperti itu, persis. Dan itu pagi kejadiannya dan pas pergantian shift. Itu nggoling, Mas. Padahal isinya ada ibu hamil tua, ada lansia, dan lain-lain. Itu jumlahnya sekitar di atas 10, 12, 13-an. Dibawalah ke puskesmas. Apa yang dilakukan? Oke lah, menanggapi pertanyaan Bapak Randy itu, kalau terjadi seperti itu, yang utama adalah tulang punggungnya pertolongan itu triase, pemilahan. Mungkin yang paling parah dulu ya dokter, atau gimana ya? Label hitam, label merah, label hijau, label itu dulu. Itu dulu, saya nggak usah gopo yang lain. Itu dulu. Kalau yang meninggal gimana dokter? Dibiarkan saja label gitu hitam ya kita pinggirkan saja, kita tutup seadanya. Ya toh, orang-orang biasanya daun pisang. Koran seadanya. Iya. Sudah meninggal. Artinya yang meninggal ini bukan berarti meninggal biarin, enggak. Kita pinggirkan tetap. Kita securekan dulu. Kita tutup, tapi harus ditutup. Harus tutup. Kemudian yang kode merah bagaimana? Ya itu tadi survei. Ya ini yang nolong ya enggak bisa satu. Iya. Jadi intinya saya sampaikan triase dulu. Merah, hitam, lakukan tindakan hitam. Merah, lakukan tindakan merah gitu kalau KLL. Kalau kode biru biasanya jarang. Kode biru itu di rumah sakit atau di rumah biasanya. Kemudian yang di bawahnya lagi merah itu adalah kuning. Yang paling safe itu hijau. Tapi tetap harus disurvei ya, walaupun hijau. Oh ya harus disurvei ya nanti. Tapi kita fokus yang merah. Kan mengancam jiwa per detiknya itu. Itu caranya. Dan seperti ini kan memang harus dilatih memang. Walaupun masyarakat ya harus. Nah, tapi jauh dari itu tetap penolong harus siap dulu dan aman tadi yang langkah. Baik. Yakin dulu. Nah, ya mungkin itu jawaban sih. Baik. Yang kedua Bu Citra ya di Waru tadi menanyakan ada 2 pertanyaan. Menunggu atau langsung menolong? Iya. Saat terjadi terus menunggu apa nolong ya ini. Kembali lagi kita survei pasiennya. Tapi ya tetap anggap aja saya siap menolong, harus menolong gitu. Saya siap gitu ya. Oke, saya terjun kan gitu. Tes terjun situ kita pastikan ini bisa ditolong atau tidak.
Udah gitu aja. Itu nanti menjawab pertanyaan dia harus nunggu atau dia harus bertindak. Gitu. Ya itu, jadi kembali ke tadi langkah-langkah standar WHO tadi. Mungkin itu. Oke, baik. Ini satu lagi pertanyaan sebentar. Ini dari Ibu Rini ya, yang ada di Kerembung. Bagaimana Pak untuk prosedur mengurus pengobatan korban laka lantas di rumah sakit? Itu aja? Satu saja. Oke. Untuk prosedur mengurus korban ini ya, pertanyaan Bu Rini di Kerembung, mengurus korban laka lantas di rumah sakit. Mungkin kan ini ada orang yang punya ini ya fasilitas kesehatan ya, ada juga yang gitu-gitu ya Pak ya. Iya betul. Jadi gimana ini? Jadi ini kita jelaskan dua hal. Pembiayaan pengobatan, kemudian apa yang dijamin oleh negara. Ini semua sudah diatur. Dan tidak semua ada yang dijamin, ada tertentu saja dokter ya. Betul, ada yang tidak bisa di cover, ada yang bisa. Sekarang saya bicarakan yang pembiayaan, ya. Ini di sini ada tulisannya, setiap korban dijamin oleh negara sebenarnya. Dan ditindaklanjuti oleh Jasara Harja karena kan jalan, ya di jalan. Terus bagaimana langkahnya kita keluarga korban ini? Ini kan kalau di rumah sakit settingnya ya. Jadi dia sudah di tempat kejadian, kemudian sudah diangkut di IGD, ya. Keluarga itu yang harus dilakukan itu satu, melaporkan secepat mungkin. Jadi pada waktu korban sudah dibawa ke IGD, keluarga ngikutin ini ya. Sampai di IGD itu korban harus telepon. Harus telepon. Di IGD itu selalu ada, di rumah sakit manapun tuh harus dicantumkan Mas. Apa expandernya? Hubungi ini nomor ini untuk laka lantas. Ada itu hubungi aja. Iya. Harus dilaporkan. Saya keluarga korban nama ini. Sekarang posisi di IGD rumah sakit ini, ini. Oleh dokter tadi di asas pertama ini. Itu untuk apa gunanya untuk Pak? Pembiayaan. Pembiayaan ya. Iya. Biasanya kan ini nanti berkutat di halal ini. Iya. Nah itu. Terus sambil menunggu nanti kan pihak polisi datang. Nanti keluarga harus nelpon ini. Laka lantas ini kepolisian. Kemudian nanti polisi menangani, otomatis Jasara Harja mengikuti nanti. Kalau sudah direspon, polisi bidang lantasnya datang ke UGD. Sudah selesai. Nanti ditangani. Kayak begitu, apa perlu tanda, maksudnya bukti yang tertulis atau apa gitu? Kalau pada saat-saat awal-awal begitu, maksudnya kita harus bawa suatu bukti tertulis, ini loh kecelakaan, buktinya apa? Nah kan harus gimana ini dokter? Itu kan polisi datang, Jasara Harja datang di rumah sakit. Nanti polisi menanyai keluarga, kemudian polisi lihat korbannya di kamar terima, kemudian polisi itu juga menghubungi pihak otoritas rumah sakit. Jadi beliau-beliaunya nanti yang sudah jalan gitu. Jadi ya, intinya sebagai bukti mungkin tidak perlu atau belum perlu keluarga secara tertulis gitu ya, belum mungkin ya. Baik. Itu. Kemudian nanti setelah itu nanti Jasara Harja otomatis memproses, ya itu. Tadi intinya di sini disebutkan poin terakhir. Setiap kejadian laka lantas itu harus dilaporkan. Itu aja. Mungkin ya saking gubuhnya. Iya betul. Lupa. Tapi kita harus teredukasi bahwa setiap kecelakaan peristiwa itu harus segera dilaporkan ya. Keluarganya lapor. Jadi gubuh-gubuhnya itu mungkin harus ditepiskan dulu, kita harus lapor gitu. Jadi anggota keluarga yang tatak lapor gitu. Kemudian yang kedua Mas, apa aja yang dijamin negara gitu ya. Ini disebutkan dengan korban laka lantas dengan kronologi. Satu, pejalan kaki tertabrak kendaraan bermotor, itu dijamin. Satu, asalkan dia memang pejalan kaki ini di koridor yang benar. Iya toh. Nah, kemudian kecelakaan 2 kendaraan bermotor atau lebih, itu tadi. Kemudian kecelakaan kendaraan umum, kemudian kecelakaan penumpang di dalam kendaraan umum. Dijamin Jasara Harja, pengobatan maksimal 20 juta disebut. Itu. Kemudian poin kedua, Jasara Harja bersinergi dengan penjamin sosial lain, yaitu tadi yang kita bicarakan, JKN itu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 2018. Baik. Dan lain-lain itu. Baik.
Dokter Dani sayang sekali nih waktunya. Oh iya ya. Udah jam 10 lebih nih ya. Kita nggak terasa nih ngobrol ya. Padahal masih ada sekian loh. Oh iya. Tapi ini teknis semua. Oh iya. Mungkin lain waktu kita teknis akan medis, bahas lagi ya dokter ya. Baik Mas. Yang terakhir sebagai penutup mungkin juga ada tambahan dari Mbak Febri sebagai penutup. Nanti sebelum ditutup oleh Dokter Dani, silakan. Saya sebagai promkes saja ya. Iya, silakan. Setidaknya gini, kita sama diri kita sendiri, mawas diri kita sendiri, lindungi kita sendiri sebelum kita terjadi sesuatu hal. Pokoknya kembali ke kita, dari kita untuk kita sendiri gitu. Apa yang kita perbuat akan berdampak pada diri kita ya kan. Kalau kita teledor ya akan kita mungkin kalau kita hati-hati ya akan berdampak dengan kita. Jadi harus waspada juga, hati-hati gitu ya Mbak ya. Baik, Dokter Dani. Kalau dari saya ulangi lagi. Kita tidak bisa menyalahkan pesatnya majunya teknologi, tapi manusianya harus siap mental dan psikologisnya. Apa itu kesiapannya berkaitan dengan kecelakaan ini? Yaitu kita sebaiknya patuh pada peraturan. Sudah itu aja. Dan kita juga harus menilai kalau perjalanan jauh, menilai diri kita sudah lelah atau gitu misalnya, kita harus istirahat. Di tol aja ada rest area, kita harus istirahat. Jangan jaim ya. Jangan jaim, sok-sokan, kuat-kuat gitu. Gini video gitu. Padahal udah capek. Bahaya loh. Itu kan teman-teman yang pernah mengalami korban gitu, itu ceritanya tuh padahal perasaan tuh sekian detik toh. Iya bener loh. Itu udah sekian detik itu langsung berubah gitu langsung. Tiba-tiba dia bangun tuh sudah nabrak pohon. Nah itu contohnya. Jadi itu tadi mungkin. Kemudian yang kedua, kalau memang kita ini di jalan, pas kita jalan di trotoar menemui roda 2 kecelakaan baik tunggal maupun ganda, ya itu tadi caranya. Jadi kita yakin, kita akses diri kita siap nolong atau tidak gitu ya. Kalau kita siap, kita lihat korbannya dilihat, perlu penanganan segera atau bisa ditunda, diamankan dulu. Itu aja prinsipnya. Karena prinsipnya adalah menyelamatkan nyawa, bergantung detiknya. Itu saja. Baik, terima kasih Dokter Dani. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bermanfaat dan kita semakin terbuka bahwa setiap orang itu punya kesempatan untuk bisa menolong sebenarnya. Tapi memang tergantung pada diri kita ya. Dan apabila memang kita masih belum terlalu menguasai tentang hal ini, ya lebih baik memang kita harus merasa yakin dulu ya dokter ya. Apakah kita memang mampu untuk menolong atau enggak gitu. Baik, terima kasih Dokter Dani, Mbak Febri. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.